Tuhanlah segala-galanya bagi kita semua. Dan Dia yang telah menebus dosa-dosa kita, memberikan kita keselamatan yang baru. Haleluya. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Yesus yang telah mati bagi kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, bagi Dia. Selamat
Katakan di hadapan Tuhan lebih lagi. Inilah ucapan syukur dan pengagungan kita. Hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala segala pujian, hormat serta syukur. Ya, lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bersama-sama katakan. Bagi kita keselamatan itu nyata bagi kita. Amin.
Dan kita semua akan merasakan bahwa darah anak domba itu telah membebaskan kita dari maut. Darah anak domba itu telah menyelamatkan kita dari segala ikatan dosa. Amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Dan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa untuk kita semua. Haleluya. Keselamatan dan kuasa
segala maut, maka kita dibebaskan. Amin. Dan itu sukacita yang besar, dan kita semua boleh bergirang karena sebentar lagi dan telah datang saatnya penuaian itu terjadi atas kita semua. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dan bila kemenangan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tidak pernah berakhir kasih setia Allah. Ketika kita mengingat kasih Allah, maka semakin kita mencintai Allah kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita terus akan mengasihi Allah. Dan itulah karya yang terbesar dalam kehidupan kita. Keselamatan, pengampunan dosa tercurah bagi kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama lebih lagi nyatakan kasih kita. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan benar-benar ada di hadapan Tuhan, merasakan pengorbanan Tuhan. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sungguh besar di hadapan ku kagumi. Sungguh besar pengorbananmu. Rasakan saudara, betapa besar pengorbanan Allah bagi kita. Untuk dipegang
ada sesuatu atau oknum atau apapun atau pribadi yang melebihi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami dan menjadikan hidup kami semakin indah, semakin berarti di dalam Tuhan. Terima kasih, pagi ini kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu, dan juga kami sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kami Tuhan, bahkan tubuh kami berikan untuk Tuhan, kami persembahkan untuk Engkau. Biarkan kudusan Tuhan melingkupi kami pagi hari ini. Roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang siap katakan amin. Silakan duduk yang belum duduk. Yang sudah duduk puji Tuhan. Baik, salam semua. Kita ada di minggu yang pertama di bulan yang pertama gitu ya. Di bulan Januari 2025. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mungkin anak-anak sekolah minggu bisa masuk di ruang kelas sekolah minggu ya. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu ya, supaya mereka bertumbuh juga makin kenal Tuhan ya. Puji Tuhan. Silakan adik siapa masuk ruang sekolah minggu ya. Baik, kita akan membuka firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca dulu dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11 ya Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sama-sama. Sudah lihat di depan? 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Yesus ya. Jarang-jarang orang khotbah tentang Yesus. Banyak yang khotbah tentang motivasi, kiat-kiat sukses gitu ya. Banyak orang yang berkhotbah tentang hal-hal yang membuat hidup bahagia, ya sejahtera. Semua itu dicari setiap orang. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan pun pengen sukses, pengen sejahtera, pengen hidup dalam ketenangan gitu ya. Tapi firman Tuhan mengajar kita supaya Yesus yang diberitakan, bukan motivasi. Motivasi itu kalau kita sudah kenal Yesus pasti kita dapat motivasi. Ya. Orang ke gereja supaya diberkati, cari berkat. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Kalau kita menemukan sumber berkat, pasti berkat itu ikut kita. Amin. Itu Tuhan janjikan buat setiap orang percaya. Orang tidak perlu kejar berkat, orang tidak perlu kejar uang. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu ya. Cari uang, tetapi tidak akan menemukan damai sejahtera karena sumbernya tidak dapat. Tapi kalau kita ketemu dan mendapatkan sumbernya, maka kita akan menerima semuanya. Yesus pribadi yang utama, tetapi dia memilih jadi yang terakhir. Ya, tadi kita sudah baca. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan Tuhan? Kita belajar ya, selama Yesus ada di bumi, itu yang kita pelajari, pikiran dan perasaannya Tuhan Yesus ketika ada di bumi. Apa yang dia pikirkan? Banyak hal. Ketika dia menjumpai musuh, apa yang dia pikirkan Tuhan dan dia lakukan? Dia ngajarkan kepada murid-muridnya,
berkatilah musuhmu, berdoalah kepada orang yang membenci kamu. Itu yang Yesus ajarkan. Tapi kan orang dunia atau hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada orang yang mengatakan kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku lebih jahat dari kamu. Itu kan prinsip dunia. Itu kan prinsip dunia Bapak Ibu. Tapi prinsip yang Yesus ajarkan, kalau ada orang yang memusuhi kita, ada yang berbuat jahat kepada kita, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Sama kita dengan orang yang berbuat jahat kalau kita lawan kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan membenci juga orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Wah, benci, aku tidak mau sampai di surga pun aku tidak mau melihat mukanya. Orang yang membenci tidak akan bakal masuk surga. Ada kan orang bilang, sampai di surga pun saya tidak mau dengar kata-kata dia. Dia tidak mau melihat mukanya. Nggak akan masuk surga orang yang membenci. Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan yang kita baca, kita harus menaruh pikiran dan perasaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Next, Yesus Kristus adalah pribadi ya yang mengajar. Ia tidak sekedar menyampaikan pesan sebagai pengajar terbesar sepanjang masa, tetapi dia juga melakukan pengajarannya dalam kehidupan. Dia ngajar tapi dia melakukan, gitu ya. Banyak pendeta belajar sudah S1, S2, S3, S tung-tung gitu ya. Tapi cuma bisa ngomong tok dari depan mimbar. Dia tidak bisa melakukan, ngajarnya bagus. Nah, itu ahli Taurat seperti itu memang. Yesus juga mengatakan, jangan ikuti kelakuan mereka, tapi ikuti ajarannya, gitu ya. Kalau menghadapi ahli Taurat. Jadi ini ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu menghadapi ahli-ahli Taurat, kelakuannya jangan diikuti, tapi ikuti ajarannya, itu ya. Mengapa? Karena hamba Tuhan yang sesungguhnya hidup dalam kerendahan hati itu bukan ada di mimbar. Hamba Tuhan yang sesungguhnya itu ketika dia ada di rumah. Di rumah bagaimana kelakuannya? Dengan lingkungan bagaimana kelakuannya? Ada banyak hamba Tuhan yang pintar berkhotbah di mimbar, tapi di luar kelakuannya tidak guyup dengan tetangganya, tidak menyapa dengan ramah tetangganya. Itu yang merasa dirinya sudah suci sehingga tidak mau bergaul dengan tetangganya, tidak mau gotong royong kerja bakti dengan tetangganya, gitu ya. Kalau tidak bisa kerja bakti, karena biasanya di kampung kerja baktinya hari Minggu, padahal kita hari Minggu ibadah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kasih uang untuk ini beli snack Pak, gitu ya. Bantu, kasih roti atau apa, bantu. Kita bisa lakukan sesuatu, walaupun mungkin kita tidak bisa gotong royong, tapi gotong royong berupa yang lain kita bisa lakukan, sehingga kita guyup dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak merasa diri, wah aku yang paling benar, aku yang paling suci. Yesus, dia mengajar tapi dia juga melakukan apa yang diajarkan. Kebanyakan dari banyak orang pandai berbicara tetapi tidak bisa melakukan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus bukan sekedar menyatakan kebenaran, tapi dia juga menjalankan kebenaran dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, apa saja yang Yesus lakukan, ya kita bisa tahu, kita bisa lihat dalam semua kisah hidupnya. Yesus itu yang tertinggi, tapi dia mau menjadi yang terendah. Dia yang pertama, tapi dia mau menjadi yang terakhir. Dia yang terbesar, tapi dia mau menjadi yang terkecil. Dia yang harusnya dilayani, tapi dia mau melayani. Itu yang Yesus lakukan. Demikian juga hidup kita. Kita punya patron, hanya Yesus. Karena Yesus yang ngomong, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita belajarnya dari manusia, hamba Tuhan sekali berapapun, yang dulunya mungkin dipakai Tuhan, masih ada kelemahannya. Tapi Yesus tidak punya celah, tidak punya dosa, ya, tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam Filipi yang kita pelajari pagi hari ini, Yesus itu termulia. Dia duduk di atas tahta, tapi dia rela menanggalkan kemuliaannya dan turun. Dia punya kesetaraan dengan Bapa di surga, ya. Karena Allah kita itu Tritunggal. Dia punya kesetaraan. Yesus itu pencipta langit dan bumi. Bahkan alam semesta ini ada di hatinya.
Alam semesta semua ini, galaksi-galaksi yang ada di alam semesta ini cuma sekecil di dalam hatinya. Itu ada yang sudah mendapatkan penglihatan, pengertian seperti itu. Jadi alam semesta itu bisa dimasukkan dalam hatinya Tuhan. Jadi betapa kecilnya, apalagi kita penghuni bumi. Alam semesta, galaksi, yang planet-planet udah diketemukan melebihi matahari itu kecil di hadapan Tuhan. Apalagi masalah saudara dan saya pasti terlalu kecil. Amin. Terlalu kecil. Bagaimana caranya supaya kita tidak melihat masalah yang kita hadapi itu besar? Masuklah di dalam Yesus, masuk di hatinya Tuhan, maka kita tidak akan melihat masalah jadi penghalang buat setiap kita. Next, Yesus merendahkan diri sepanjang hidupnya. Yesus tidak mengejar kemuliaan dan tidak mengejar kesempurnaan dirinya, karena dia sudah sempurna, tidak perlu mengejar kesempurnaan. Bahkan ketika Tuhan Yesus didorong oleh orang mau diangkat jadi raja, gitu ya, Yesus menolak. Tidak perlu kau angkat aku jadi raja. Mengapa? Mengapa Yesus menolak diangkat jadi raja? Karena dia adalah raja itu sendiri, bahkan raja di atas segala raja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sesungguhnya raja, dia raja di atas segala raja, namun dia puas dengan jalan dia menurun, jalan kerendahan hati, jalan sampai di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, dia persembahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita, untuk manusia. Dia rela, dia yang pertama jadi yang terakhir, supaya kita diangkat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi dalam Filipi, sangat ditinggikan. Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama, dan dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Bukan hanya dia memiliki segala sesuatu, karena dia pencipta segala sesuatu. Tapi kita lihat, kita belajar next. Yesus lahir di desa yang kecil, dari seorang perempuan yang tidak ada dalam catatan sejarah menurut orang Yahudi pada waktu itu. Desa yang kecil, seorang perempuan yang belum menikah, itu ya. Dia bertumbuh masa kecilnya, lalu menjadi seorang tukang kayu sampai umur 30 tahun. Itu kan tidak ada di Alkitab ya. Jadi tukang kayu dari umur 12, 13 sampai umur 30 tahun kan tidak ada isahnya. Cuma umur 12 dia ada di bait Allah, gitu ya, bertukar jawab, bersoal jawab dengan ahli Taurat. Tetapi ketika umur 13 sampai umur 30 kan tidak ada ceritanya. Nah, ceritanya dia menjadi tukang kayu itu, bantu papanya, bantu Yusuf. Menurut sejarah, papanya itu meninggal ketika ya Yesus usia belasan tahun itu ya, setelah umur 12 tahun. Jadi Yusuf itu meninggal muda. Lalu ibunya menikah lagi, ya, ibunya menikah lagi setelah sekian tahun. Jadi Yesus itu menghidupi adik-adiknya, menjadi tukang kayu, ya. Jadi mencukupi kebutuhan setiap hari adik-adiknya. Dia bertanggung jawab karena dia anak yang sulung, itu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian setelah 3,5 tahun dia menjadi pengajar keliling. Dia tidak pernah menulis buku, tapi dia menjadi pengajar keliling dari Galilea, Samaria, gitu ya, Genesaret, Kapernaum, di mana-mana dia menjadi pengajar keliling, ya. Seperti Pak Joko jadi pengajar keliling, ya. Nanti Pak Lukas bentar lagi jadi pengajar keliling itu, amin. Ke Pontianak, ke Manado, gitu ya, ke Riau, bentar lagi itu, ya. Mungkin tahun ini ya, artinya. Amin, katanya amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua juga mau dipakai Tuhan. Yang sederhana ini jangan anggap aku tidak bisa apa-apa. Bisa, saudara. Saudara bisa melakukan sesuatu. Kehadiran saudara, kalau kita membawa hadirat Tuhan itu sangat dinantikan. Orang akan menanti-nantikan kita kalau kita membawa hadirat Tuhan. Tapi kalau kita membawa hadirat diri sendiri, ya tuh orang menolak kita. Kenapa? Karena yang dicari itu Tuhan, yang dicari itu hadirat Tuhan. Manusia tidak butuh manusia yang lain. Maksudnya saya katakan bahwa kehadiran manusia kalau cuma dimotivasi dengan keinginan, banyak kali itu membawa suasana atau hubungan jadi rusak. Ada orang yang akhirnya ketemu seseorang, apa yang dia lakukan? Boleh pinjem 100 gitu ya. Kan sekarang boleh pinjem 100 gitu, akan slogan-slogan di media sosial gitu ya, bisik-bisik di telinga, boleh pinjam 100 gitu ya, nanti minggu depan saya bayar.
padahal tidak dibayar. Pengennya cuma ditraktir, tidak mau mentraktir, gitu ya. Banyak orang kan pengen aji mumpung di mana-mana. Tapi Yesus setiap kali dia melihat orang yang kelaparan, apa yang Yesus lakukan? Pertama timbul belas kasihan di hati. Lalu dia lakukan, dia memberi makan. Padahal dia tidak punya gudang makanan, dia tidak punya gudang roti, dia tidak punya uang, tapi dia bisa menggerakkan orang lain untuk menolong orang yang lain lagi. Mungkin juga istilahnya sama dengan Pak Lukas, ya. Tapi Pak Lukas bukan apa, Tuhan Yesus bukan mencontoh Pak Lukas, tidak. Pak Lukas mencontoh Tuhan Yesus, ya. Cuma jadi saluran berkat. Hidup kita ini sesungguhnya jadi saluran berkat. Apa yang kita punya itu bukan punya kita, amin. Itu punyanya Tuhan untuk disalurkan kepada yang lain. Siapa? Mungkin orang di sekitar kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada banyak orang hari-hari ini rebutan warisan, Bapak Ibu. Gara-gara warisan puluhan juta, bahkan mungkin tidak sampai puluhan juta, kelas hubungan, rusak hubungan. Saya dengar beberapa minggu ini. Cuma gara-gara warisan sekian juta, hubungan jadi rusak. Saudara sangat rugi. Saya ngomong kepada saudara-saudara saya kalau tidak dikasih warisan tidak apa-apa. Karena saya punya warisan yang lebih besar daripada warisan dunia ini. Amin. Yaitu warisan kerajaan surga, warisan ketentraman di hati, warisan keselamatan, warisan iman. Itu yang lebih besar daripada warisan dunia ini. Warisan dunia ini seberapapun besarnya, seberapapun bagusnya, akan ditinggalkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang memiliki harta dalam sekejap hitungan detik habis. Ada tsunami, ya. Kapal apa itu, pesiar, kapal yacht atau kapal kapal mewah gitu ya, langsung hancur kena tsunami. Padahal air, ya kena air, tapi air mengalir deras gitu ya. Di Peru baru-baru ini ada tsunami. Tak tahu ini prediksi di Indonesia kapan, tapi kita berdoa tidak gitu ya. Tapi kalau terjadi ya siaplah. Kita harus bersiap yang terburuk, karena dunia ini tidak akan semakin baik. Dunia akan semakin jahat, semakin sukar, karena itu firman Tuhan yang ngomong. Dunia akan semakin sukar, tapi orang yang di dalam Tuhan akan semakin mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan akan mengalami kebaikan Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah punya kantor. Dia tidak menikah, dia tidak punya keluarga, tapi semua orang yang melakukan kehendaknya adalah keluarganya, adalah bapaknya, adalah ibunya, adalah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Yesus tidak mengikuti pendidikan tinggi. Yesus tidak pernah bepergian jauh melebihi 200 mil. Ya, perjalanan jauhnya 200 mil ya, dari Galilea ke Yerusalem ya. Jadi cuma sekitar itu ya, sekitar Israel. Ya. Dia tidak mengerjakan hal-hal yang bisa dipandang sebagai tindakan orang besar, tapi dia melakukan tindakan-tindakan sederhana. Orang yang sakit dijamah, disembuhkan gitu ya. Orang yang dalam kesulitan dibimbing bagaimana caranya keluar dari kesulitan. Orang yang bodoh diajari bagaimana supaya cerdas, karena dia punya hikmat Tuhan yang luar biasa. Nikodemus dia profesor, dia Sanhedrin, dia orang cerdas, tapi Yesus mengajarkan bahwa Nikodemus itu perlu dilahirkan kembali ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana yang mengalami kebingungan, tapi ada banyak orang yang sudah menemukan jalan, yaitu Yesus Kristus. Dia menemukan kebenaran, dia menemukan jalan, dia menemukan kehidupan. Jalannya macam-macam, ada yang karena sakit lalu ketemu Tuhan, ada yang karena nonton YouTube, ya kan? Banyak sekarang nonton YouTube lalu ketemu Tuhan. Itu jalannya yang Tuhan tunjukkan kepada banyak orang sekarang ini, bahkan tokoh-tokoh. Saya selalu berdoa setiap pagi, Bapak Ibu, kalau mesbah pagi, supaya kepala-kepala suku, pemimpin-pemimpin perusahaan yang belum kenal Tuhan, supaya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat itu percaya Tuhan. Kalau tokoh-tokoh orang-orang kuat itu percaya Tuhan, mereka akan ajak pengikut-pengikutnya untuk datang kepada Tuhan. Karena mereka sudah menemukan jalan dan kebenaran. Seperti Paulus, Saulus, dia pemimpin orang yang menganiaya jemaat, tapi ketika dia bertobat,
dia ajarkan keselamatan kepada setiap orang. Orang Yahudi, orang Yunani, orang barbar, orang di luar Tuhan, diajarkan semua. Sekalipun taruhannya nyawa, dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah, Yesus juga sama. Yesus tidak punya ijazah, Yesus tidak punya pendidikan yang hebat, gitu ya. Mungkin kita tidak sempat belajar di kampus, di sekolah, tapi Yesus sanggup mengajari kita bagaimana cara melakukan yang baik selama kita hidup di bumi ini. Yesus tidak melihat berapa banyaknya harta kita, berapa tingginya pendidikan kita, tapi yang Yesus inginkan seberapa besar kita bermanfaat bagi sesama kita. Seperti ketika dia ada di bumi, dia bermanfaat, dia dicari banyak orang, gitu ya. Tapi Yesus banyak kali menyendiri, pergi ke gunung seorang diri berdoa. Dia pergi menyendiri dengan Bapaknya. Supaya apa? Lebih banyak lagi kasih karunia yang diimpartasikan kepada orang yang dia temui. Demikian juga hidup kita. Saya dengan Pak Joko itu masih rindu, Pak Lukas tentu masih rindu. Kapan ya bisa ke Getsemani bertiga? Belum sempat gitu ya. Karena kenapa? Karena di sana bisa bertemu dengan Bapa, gitu ya. Ketika bertemu dengan Bapa ada sesuatu yang pasti Bapa nyatakan kepada setiap kita. Kalau kita encounter dengan Tuhan, maka ada perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Sakius ketika bertemu dengan Yesus, maka ada perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi hidup bermanfaat bagi orang lain. Yang tadinya dia lintah darat, dia merampas banyak orang, ya, pajaknya dinaikkan sehingga dia kaya raya, gitu ya. Tapi dia dibenci banyak orang. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka dia ngomong, maka dia akan mempersembahkan hartanya kepada orang miskin, gitu ya. Kalau ada orang yang kuperas, aku akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini kan luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Next, ada banyak orang yang ya seperti pohon ini. Ada pohon yang tumbuh tinggi, gitu ya. Namun daunnya tidak bisa memberikan perlindungan atau mengayomi. Tapi ada pohon yang pendek, yang rendah, tapi pohonnya lebat, ya, daunnya lebat dan rindang untuk berteduh. Ada manusia yang hanya mengejar prestasi namun kurang bermanfaat. Tapi ada yang prestasinya biasa-biasa saja namun sangat bermanfaat bagi sekitar. Ini yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari hidup yang bermanfaat bagi sesama. Wah, jangan tingginya pendidikan tapi jodoh pun sukar. Orang kalau sudah berpendidikan tinggi, udah S1, S2, S3, orang mau mendekati takut. Sehingga orang yang sudah jadi dokter telat kawinnya. Sehingga ketika telat kawinnya nubruk sana nubruk sini. Ada banyak orang yang tinggalkan iman. Lalu karena pasangan hidup, ya sudah. Tadinya udah berjuang mati-matian ikut Tuhan, cari ilmu setinggi mungkin, tapi hidupnya tidak bermanfaat, cuma untuk dirinya sendiri. Akhirnya hilang dari Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengajarkan kepada setiap orang, anak-anak kita, cucu kita, supaya hidup bermanfaat bagi sesama selama kita hidup. Amin. Kita punya arti, kita punya nilai dalam hidup kita. Next, saudara pasti suka kalau dikasih ini, betul? Ya, pasti senyum semua. Kasih dikeluarkan uang 100.000 Soekarno-Hatta, itu artinya hidupnya merdeka. Kan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan, ya toh? Saudara tidak mau kan dikasih uang 1.000, Patimura, pegang pedang, masih berjuang terus. Inginnya dompetnya isinya ini, gitu ya. Artinya kalau dompetnya isinya ini, orang bilang sudah merdeka, ya, bebas keuangan, gitu ya. Bisa belanja apa aja, gitu ya. Bisa makan apa aja. Apalagi isinya segini-segini, 20 lembar, gitu ya, di dompet. Wah, 2 juta isinya dompetnya. Bisa beli apa, ya makan apa sampai puas. Nah, saudara nih kasih Tuhan, uang 100.000 kalau diremet-remet, ya, dengan tangan sampai lencu, bahasa Semarangnya, nilainya berubah enggak? Nah, kalau uang itu ditaruh di got yang kotor, nilainya berubah enggak? Kalau uang itu diludahi atau dikasih tembelek, berubah enggak nilainya? Waktu uang itu kena tembelek ayam, saudara dikasih uang itu mau enggak? Mau. Dicuci ya, harus jemur. Saudara dan saya itu sama sebenarnya seperti uang itu di hadapan Tuhan.
Jadi kalau saudara diremet-remet sama orang perasaan saudara, saudara harus pastikan ngerti bahwa nilai hidup saya tidak berubah. Amin. Di hadapan Tuhan keselamatan tidak berubah, asal saudara tidak membenci orang yang remet-remet perasaan saudara. Kenapa? Kalau saudara membenci pada orang-orang yang menyakiti saudara, saudara sama dengan orang itu. Saudara mungkin diinjak-injak harga dirimu, tapi pastikan saudara ngerti bahwa nilai hidup kita tidak berubah walaupun diinjak-injak. Seperti uang, kalau diinjak-injak nilainya tidak berubah walaupun diinjak-injak. Bisa dibelikan soto di depan sana. Sama hidup saudara di hadapan Tuhan. Harga diri saudara tidak akan berubah. Next. Yesus ketika umur 33 tahun kurang lebih ya Bapak Ibu ya, 33,5 tahun gitu ya, dia kemudian ditangkap. Masih muda ya, 33 tahun itu kan masih muda ya, masih kuat-kuatnya ya, masih strong-strongnya. Wah ya, seperti Pak Parno itu las pindo kalau Pak Parno. Untungnya telas pipine kendu. Amin. Tidak apa-apa, bersyukur ya. Yang penting masih sehat itu ya, puji Tuhan. Teman-temannya melarikan diri. Dia diserahkan ke musuh-musuhnya, para panglima pasukan Romawi, menjalankan pengadilan dan penghinaan di depan Pontius Pilatus dan Herodes. Lalu disalibkan bersama 2 orang penjahat di kiri dan kanannya. Dan saat-saat kematiannya, para eksekutor membuang undi mendapatkan jubahnya. Sebelum dia mati, dia berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Apa doanya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelum mati dia masih bisa mengampuni. Dia dikuburkan dalam kuburan yang dipinjam atas kebaikan seorang teman, ya, atas belas kasihan seorang teman, yaitu Yusuf dari Arimatea, ya. Kita kerjasama dengan Arimatea. Kebetulan saya juga jadi pemusiknya Yayasan Kematian Arimatea, Bapak Ibu. Jadi saya sudah melayani berapa 10 tahun lebih, puji Tuhan. Kalau Rumah Berkat kerjasama dengan Arimatea, puji Tuhan juga jadi makin klop gitu ya, makin sepakat. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Yesus, kita belajar dari pribadi Yesus yang luar biasa pagi hari ini. Bagaimana dia menghadapi kesukaran-kesukaran di puncak kesukaran hidupnya. Dia tetap menyerahkan kepada Bapa. Dia ngomong, Bapa, kalau boleh ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia juga sebagai manusia 100% dia menghadapi ketakutan. Bahkan saat dia takut di Taman Getsemani, dia bercucuran keringat bercampur darah. Itu menandakan ada pembuluh darah yang pecah di otaknya, di kepalanya, di tubuhnya. Pembuluh darah pecah saking takutnya menghadapi kematian. Mengapa? Karena dia menanggung dosa kita. Kita yang belum lahir, yang belum ada, itu 2000 tahun yang lalu sudah ditanggung dosa kita. Amin. Betapa baiknya, luar biasa Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita menghina Tuhan, menghina kasih karunia, tidak menghargai Tuhan. Nanti kita akan tonton, ada sebuah video, Bapak Ibu. Next. Iya. Semua yang ada di dunia ini, ya, orang-orang kuat, orang-orang perkasa, orang-orang yang sudah dilatih perang, ada di medan perang, semua kapal yang berlayar, pemimpin dunia yang hebat-hebat, jika dikumpulkan tidak ada yang memiliki pengaruh yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ya 20 abad, ya kurang lebih sudah berlalu, dan sekarang dia menjadi figur pusat manusia yang memimpin perkembangan manusia sampai sekarang. Pengikutnya paling besar di dunia ini. Berapa miliar ya? Mungkin 4-5 miliar. Berapa miliar manusia di dunia ini sekarang? 6 miliar ya. Jadi 4 miliaran manusia kenal Tuhan, percaya Tuhan. Sekarang apa yang kita butuhkan? Kesembuhan, berkat,
perlindungan, semua Dia berikan. Kalau kesembuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 20-21, yuk kita baca di bagian yang bawah itu ya. Kalau kita sedang sakit, kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 107, ya segitu aja. Mazmur 107 ayat 20-21, 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Katakan amin. Kalau kita sakit, firman Tuhan mengatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Firman Tuhan bilang apa ketika kita sakit? Yakobus pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi sebelum ayat itu ngomong, ada bagian yang harus kita ikuti di sebelumnya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Hendaklah kamu saling mengaku dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Seringkali penyakit itu datang dari dosa. Ya, ada yang marah, sakit hati, jengkel kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada mertua, kepada tetangga. Makanya kalau sebelum minta kesembuhan, bereskan dulu dengan sesamamu. Begitu udah beres, Tuhan kasih kesembuhan. Tapi kalau belum beres, oh saudara, kasih lama-lama itu sakit penyakit. Tuhan belum sembuhkan, karena Tuhan mau tunggu. Jawaban Tuhan atas doa kita itu apa? Pertama, ya, kalau kita udah siap. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga, tidak. Itu jawaban Tuhan. Karena itu semua mendatangkan kebaikan buat kita. Yesus adalah pribadi yang membuat sejarah, historis maker, not trouble maker, bukan pembuat masalah. Dia pembuat sejarah, bukan pembuat masalah. Saudara dan saya juga sama, ditentukan Tuhan untuk pembuat sejarah. Amin. Pembuat sejarah di rumah berkat, pembuat sejarah di kota Semarang, pembuat sejarah dalam rumah tangga kita. Sehingga ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita pulang dengan tersenyum, dan orang yang pernah kenal kita akan mengenang kita. Oh, orang itu baik, ya. Orang itu membantu saya, orang itu mendoakan saya. Makanya kalau saudara dan saya temukan ada saudaramu yang sedang sakit, segera doakan. Kasihkan hidup saudara, doa saudara untuk mereka. Tawarkan, boleh enggak saya doakan? Saudara, aku enggak bisa doa. Masa enggak bisa doa? Ngomong sama temannya bisa, ngomong sama Tuhan masa enggak bisa? Gitu ya. Doa itu sederhana, saudara. Ada anak kecil yang ketakutan menghadapi kerbau, doanya apa? Tuhan, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, gitu ya. Dia doa Bapa kami. Padahal dia sedang lewat di pematang sawah, kerbaunya mau ngamuk, mau nyeruduk dia. Dia tutup mata, Tuhan berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Lalu kerbaunya ternyata menghindar, lalu dia bisa lewat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhannya pada saat itu bukan makan kebutuhannya. Masa mau makan kerbau itu? Kebutuhannya dia lewat dengan aman. Mungkin doanya sederhana, doanya kita tidak pintar doa. Tapi kalau saudara mengucapkannya dengan iman, Tuhan tahu tujuan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, next lagi dulu. Nanti ini di next lagi, sekali lagi, next dulu. Nah, saudara dikasih Tuhan, nanti mundur ya, kita nonton. Dikatakan di sana, ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau kita sudah berdoa, percaya firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur 107, lalu firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika kita berdoa minta kesembuhan, kita percaya oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Ngomong kepada dirimu kalau saudara sakit. Ngomong kepada Tuhan untuk anakmu kalau anakmu atau cucumu sedang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Amin. Kita katakan itu. Firman Tuhan dalam Markus 9:23 mengatakan,
Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil yang kita hadapi. Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu pun yang mustahil untukmu. Yeremia mengakui, tiada suatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Padahal pada waktu itu Yeremia banyak kali di penjara. Penjaranya kadang penjara di lumpur, sumur yang perigi yang lumpurnya bisa menenggelamkan dia, di rumah penjaga istana dengan makanan yang serba sedikit gitu ya. Tapi Yeremia mengakui bahwa tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Saudara, saya harus sama juga memperkatakan demikian. Jadi jangan sampai kita ragu dengan kuasa Tuhan yang menolong kita. Amin. Coba kita mundur ke belakang. Kita lihat ini. Ini di Amerika ada namanya stand up komedi Amerika. Coba dimainkan. Nggak ada suaranya ya. Nggak apa-apa. Nonton aja, nonton aja yang tadi. Ditonton dulu ya. Ini cewek langsing, cantik, tinggi. Nggak apa-apa. Tapi dia menghina Tuhan Yesus di depan umum. Dan orang-orang lihat itu bersorak, angkat tangan gini menghina, itu mengejek Tuhan Yesus. Mengejek Tuhan Yesus. Apa yang dia alami setelah dia mengejek Tuhan Yesus? Coba saudara lihat. Setelah ngejek Tuhan Yesus, lalu dia ngomong lagi, lalu tepuk tangan, ya, yang nonton tepuk tangan. Akhirnya apa? Dibanting sama malaikat. Langsung mati seketika. Dia menghina Tuhan Yesus di depan umum. Dia tidak bangun lagi. Dia lihat tuh di dadanya itu, kempis-kempis perutnya, itu tercabut nyawanya. Itu bingung timnya. Kenapa? Karena dia menghina Tuhan Yesus. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meragukan Tuhan Yesus. Bahkan dia menista Tuhan Yesus di depan umum. Di Alkitab ada seorang raja yang menghina Tuhan Yesus di depan umum. Di Perjanjian Baru. Saudara ingat siapa itu? Raja Herodes. Kalau di dalam Kisah Para Rasul. Dia khotbah, dia pidato, lalu rakyat menyambut, ini suara Allah, bukan suara manusia. Begitu sudah ada seruan seperti itu, apa yang terjadi? Malaikat datang tampar dia. Nah, seperti ini, ditampar malaikat. Nggak kelihatan memang, tapi itu ditampar malaikat. Tuhan utus malaikatnya untuk membela gerejanya, untuk membela dia. Kalau Tuhan sendiri yang turun, hancur dunia ini. Mati semua manusia. Tapi karena dia utus malaikatnya, ya siapa yang berbuat dosa, dia yang menanggung akibatnya. Saudara ini kasih Tuhan, mari kita mempercayai Tuhan dengan bulat, dengan sungguh-sungguh. Kita cinta dia dengan sungguh-sungguh. Ini kan musiknya tadi, sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biar musik mainkan. Saudara dan saya ditentukan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Di akhir zaman ini ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pertolongan. Ada banyak hal yang di sekitar kita, melalui kehadiran kita mereka diberkati. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, Tuhan mau kita jadi saluran berkat buat mereka, supaya mereka kenal siapa pribadi Tuhan yang kita percayai. Sebab tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di luar nama Yesus, dunia ini tidak akan bisa diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Mari kita beri hidup kita untuk Tuhan, pakai hidup kita lewat kesederhanaan hidup kita, lewat kehadiran kita. Bapak Ibu, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu, siapkan hati Bapak Ibu saudara semua. Pagi hari ini saya minta Pak Joko, Pak Yo untuk maju ke depan. Silakan diangkat satu-satu. Pak Yo satu. Pak Yo, ya, Pak Yo. Mari Bapak Ibu angkat tangan